Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada beliau Bapak Setia Purwanto yang saya hormati, pada bapak-bapak yang sempat hadir pada malam hari ini yang saya hormati pula, puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih berkumpul walaupun hujan. Alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hujan pada malam hari ini membawa berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya fid dunya wa dunya hatal akhirah. Baik Bapak Ibu, sebelum kami mulai, sebelumnya kami menyapa-nyapa dulu teman-teman yang sempat nyimak pada acara malam hari ini. Saya mulai dulu dari beberapa tempat ya. Pertama dari Klaten, Pak Widyo. Apa kabar Pak Widyo? Semoga sehat selalu, istiqomah selalu menjalankan amanahnya. Pak Widarto yang ada di Purworejo beserta jamaahnya di sana juga semoga senantiasa diberikan keistiqomahan, senantiasa diberikan kemudahan dalam membina jamaah di Purworejo dan sekitarnya. Kemudian lanjut ke di Bandung, Aki Sunan. Gimana Ki kabarnya? Semoga lancar jaya, dagangannya laris. Pak Anam dari Jakarta, Pak Goib juga dari Jakarta, Kang Yusuf, Kang Darman yang di Karawang, Pak Haji Arif, lama nggak muncul. Kemudian Kang Opik, ada Mas Nurdin dari Banten. Bagaimana padepokan sekarang di Banten? Ini beliau punya padepokan memang, tapi jarang tampil, jarang ada yang tahu bahwa beliau juga punya padepokan. Ada juga Pak Iwan dari Bandar Lampung. Semoga berbahagia selalu, sehat selalu. Di Palembang ada Mas Erwin. Ada siapa lagi lupa saya namanya. Jambi Mbah Kakung. Riau ada Pak Mutolib, Pak Komar, Papua. Teman-teman juga yang dari Kalteng, si Kang Ali. Bagaimana kabarnya Kang Ali? Sehat selalu. Kemudian teman-teman yang ada di Surabaya juga, selamat malam. Jamaah Gresik, Gubernur Kamai, Kang Rohmat, Pak Maskun, dan teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu. Tidak lupa pula kepada jamaah teman-teman yang ada di Pontianak. Saya ucapkan terima kasih banyak kemarin atas sambutannya, dan mohon maaf bila mana kemarin selama di Pontianak tidak bisa berbagi lama, bila mana juga banyak kekurangan. Hanya itulah yang bisa saya sampaikan dan berbagi sepanjang pengalaman saya selama belajar kepada beliau Bapak Setia Purwanto. Harapan kami semoga tetap istiqomah dan semoga dimudahkan dalam menjalankan amanah-amanah yang ada pada kita masing-masing. Kemudian harapan juga selalu buat jamaah di Pontianak, jalani dzikir nafas spiritual yang nyata sesuai yang kita mampu saja, tidak perlu menggapai yang jauh-jauh. Jalani saja, nikmati saja perjalanan kita, langkah demi langkah yang insya Allah sedikit demi sedikit akan kita raih. Kang Muklis, Bang Denny, Kang Faisal, Mas Eko, dan Mas Anwar, dan teman-teman yang lain, Mas Iin, terima kasih saya ucapkan. Pak Joni, Pak Agus, kemarin senantiasa setia menemani saya. Baik Bapak Ibu,
mungkin tidak perlu panjang lebar apa yang saya sampaikan, yang insya Allah pada materi pada malam hari ini cara mendidik anak dengan dzikir nafas. Sebelumnya saya juga pernah menjalani dalam hal ini mengajak dzikir nafas atau ngajak DN kepada anak istri, dan alhamdulillah pada waktu itu juga hasilnya luar biasa, ada vibrasi tersendiri buat anak, walaupun kadang-kadang anak ya masih belum nyambung, tapi insya Allah lah, karena jiwanya inilah yang kita bimbing. Mohon kepada Allah semoga juga bisa satu frekuensi dengan kita, ya insya Allah. Yang pernah saya alami anak itu dengan tersendiri ya, ketika dengar azan, ketika dengar azan, tanpa disuruh dia langsung malah ngajak ke masjid. Ini salah satu vibrasi daripada dzikir nafas kepada anak-anak. Nah kemudian ternyata kepada anak juga memberikan yang tadinya agak kurang nyambung jadi mudah menangkap apa yang kita inginkan, mudah menangkap pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, terutama ketika menjalankan tugas dari sekolah. Nah ini betul-betul saya perhatikan, dan memang luar biasa kalau kita mampu mengajak kepada keluarga kita ya terutama, karena saya juga pernah berpesan ketika kita mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di dzikir nafas, ayolah kita terapkan bareng-bareng sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terapkan dulu kepada keluarga kita, anak istri kita, ini yang lebih penting. Kemudian kalau kepada anak istri kita, keluarga kita sudah ada perubahan, sudah bisa dilaksanakan, insya Allah dengan lingkungan pun akan terbawa sendiri. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sekalian kita terapkan apa yang kita dapat di pelajaran yang disampaikan oleh beliau Bapak Siti Purwanto, dimulai dari diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, lingkungan kita masing-masing. Kiranya itu tidak perlu panjang lebar apa yang saya sampaikan, sebatas opening. Selebihnya biar beliau Bapak Setia Purwanto yang akan menyampaikan. Barangkali ada Mbah Bejo akan menyampaikan. Nambahi, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di Padepokan dan seluruh pemirsa YouTube ini yang dirahmati Allah, marilah kita tetap selalu bersyukur kehadirat Allah SWT dan selalu istiqomah dalam melakukan dzikir nafas ya, dalam sadar Allah dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri teladan terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah, jadi pada malam hari ini kita akan membahas masalah anak ya. Jadi anak itu memang merupakan satu generasi bangsa yang nanti akan mengganti kita-kita semua yang sekarang berkiprah dalam masyarakat sesuai dengan bidang kita masing-masing. Anak juga merupakan satu amanah, di mana amanah ini harus kita jalankan sebaik-baiknya. Jadi amanahnya anak. Ya, kalau amanahnya anak, tandanya banyak ini ya. Tandanya banyak. Pertama, anak belum mengenal Allah. Belum mengenal Allah juga tanda. Kemudian
belum bisa membaca, baik membaca buku-buku pelajaran maupun membaca Al-Quran, itu juga tanda. Kemudian anak masih cenderung kelebihan energi ya, tingkah lakunya kurang terstruktur. Jadi kalau sekarang kita mendidik anak itu nggak boleh disebut anak itu nakal. Ya. Kalau kita sering nyebut anak nakal, nakal, akhirnya nakal beneran. Ya. Karena apa? Karena kita menanamkan satu konsep dalam jiwa anak, ya, bahwa nakal itu nanti akan terbentuk menjadi karakter anak. Oleh karena itu disebut kelebihan energi itu lebih baik. Ya. Dan banyak lagi. Dari tanda-tanda itu, maka kewajiban kita itu menjalankan perintah Allah berdasarkan tanda-tanda itu. Nah, kalau misalnya tandanya keadaan anak sekarang belum mengenal Allah, ya, maka anak perintahnya kita harus mengenalkan Allah pada anak. Loh, kalau kita mau mengenalkan Allah pada anak, ya otomatis diri kita sendiri harus kenal Allah. Kita mau menanamkan karakter sadar Allah pada anak, tapi kita sendiri belum sadar Allah, ya nggak bisa. Ya. Saya mau ngasih HP pada Bapak Ibu semua, saya kasih ini. Syarat pertama saya harus punya HP, baru saya bisa ngasih. Saya mau menanamkan sadar Allah pada anak. Syarat pertama saya harus sadar Allah dulu, baru bisa menanamkan pada anak. Nah itu. Dalam pendidikan itu seperti itu. Sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang nanti timbul karena kesalahan dalam menangkap tanda. Kita mengajarkan anak untuk berakhlak yang mulia, ya, berakhlak baik. Tapi kita sendiri akhlak kita kurang baik. Ya, itu mustahil, nggak akan bisa. Kita ngajari anak untuk rajin sholat tahajud. Kita sendiri jarang atau nggak pernah sholat tahajud. Itu nggak bisa. Jadi sama dengan bohong. Nah, jadi anak itu amanah ya, tandanya banyak sekali tadi. Kita jalankan, setiap tanda itu kan mesti ada perintahnya. Nah, perintahnya apa? Kalau anak belum bisa membaca, kita harus ajari anak membaca. Karena itu kita mengajari anak membaca itu bukan karena anak tidak bisa membaca. Anak tidak bisa membaca itu tanda, gitu loh. Itu bukan sebab. Jadi kita ngajari anak untuk bisa membaca itu karena diperintah Allah, gitu loh. Karena perintah. Tandanya apa? Anak belum bisa membaca. Jadi perintahnya apa? Ajari anak membaca. Bisa diajari sendiri, bisa dititipkan di sekolah atau di PAUD atau di TPA atau di TPQ. Nah, ini konsep pertama. Jadi kadang-kadang kita keliru. Ya. Keliru apa? Keliru tanda itu dijadikan satu tujuan. Yang sepele saja. Yang sepele saja. Amanahnya badan, tandanya lapar. Lapar itu tanda. Perintahnya apa? Makan. Jadi jangan kita makan karena lapar. Karena lapar itu tanda. Kita makan karena diperintah Allah. Nah itu baru lurus ketauhidan kita. Nah ini untuk mendidik anak ya, berkarakter sadar Allah itu memang tidak cukup hanya kalau kita sebagai orang tua hanya bapak saja, tapi peran ibu juga sangat penting. Maka PR kita pertama, kedua orang tua anak itu ya, bapak dan ibu itu harus sadar Allah. Karena apa? Karena yang paling sering berhubungan, yang biasanya secara dekat, secara psikologis dengan anak, itu biasanya ibu, walaupun ada yang dekatnya pada bapak. Ya, tapi ibu itu punya peran yang sangat vital dalam menanamkan kesadaran terhadap Allah pada anak. Ini seperti yang disampaikan Mas Bagian tadi, PR-nya adalah kita sebagai orang tua itu harus sadar Allah dulu, harus jalankan 3T dulu, harus amanah dulu, ya. Harus amanah
dalam rumusannya amanah tanda perintah itu harus kita jalankan dulu, baru kita bisa mengajari, mendidik, melatih anak untuk bisa menjalankan itu semua. Kita sendiri belum sadar Allah, kita sendiri sikapnya belum baik dan belum pernah menjalankan amanah. Kok kita suruh didik anak untuk belajar sadar Allah, untuk merubah sikap, untuk menjalankan amanah, yaitu sama dengan dongeng gitu. Dongeng pengantar tidur. Jadi ini Bapak Ibu, ini memang PR kita semua, karena anak itu merupakan amanah, merupakan masa depan kita semua yang harus kita jalankan amanah ini sebaik-baiknya. Karena menjalankan amanah Allah adalah menjalankan perintah Allah, sehingga keseluruhan hidup kita dalam hidup ini itu bisa menjalankan ibadah. Keseluruhan hidup kita bisa bernilai ibadah, karena Allah menjadikan manusia ini, Allah menciptakan manusia ini hanya untuk beribadah kepada Allah, yang lain tidak. Ya, bisa lihat Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu bisa dicek itu. Itu jelas sekali. Jadi nggak usah bingung-bingung. Aku urip nggo apa? Aku urip arep ning ndi? Di Al-Qur'an jelas, kata-kata jelas. Itu Bapak Ibu, ini hanya sekedar pengantar untuk masuki materi yang sebenarnya yang akan dibawakan oleh pembimbing besar kita, Bapak Setio Purwanto. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak-bapak yang hadir di Padepokan pada malam hari ini, ya, hujan deras alhamdulillah sudah mengguyur wilayah Gumpang, wilayah Gentan kering. Saat tanam porang, iya kan? Lah saya nyimpen bibitnya lama ya. Katanya nunggu Oktober. Wah, berarti nunggu 30 S porang ini. 30 September. Ini tanggal berapa toh ini? Oh, udah tanggal 1 Oktober toh. Kesaktian porang. Yang katanya harganya mahal. Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang sudah hadir di channel YouTube saya. Dari manapun berada, bisa bersilaturahmi melalui channel YouTube. Ya, sangat berbahagia sekali. Bapak Ibu yang dari luar Jawa mungkin kepingin datang ke Padepokan, tapi masih belum bisa. Laporan dari Mas Beken. Masih ribet. Ya, yang Bapak Ibu yang dari Solo sekitarnya, Jawa, ya silahkan dengan menggunakan kendaraan pribadi.
Ya, baik. Tema kali ini agak unik ya, parenting. Parenting itu apa? Cara mendidik anak. Ya, karena saya juga masih punya anak. Anak saya 4, masih kecil-kecil maksudnya. Kalau punya anaknya nanti sampai mati, tapi masih kecil-kecil. Jadi berbagi pengalaman aja Bapak Ibu ya. Ya namanya orang tua itu ya, masalah mendidik anak itu ternyata ya terus-terusan gitu. Karena apa Pak? Beda umur tuh beda perilaku, ya kan? Dulu anaknya masih 7 tahun, sekarang sudah remaja, kan beda perlakuan Pak. Dia beda perilaku, perlakuan kita harus beda. Nanti dia dewasa beda lagi. Nanti dia sudah menginjak untuk berkeluarga ya kita beda lagi. Jadi tidak bisa disamakan ketika dia masih anak-anak. Ya. Anak SMP disayang-sayang ya wegah diambungi ya. Risi Pak. Dhisik cek TK diambungi diuyel-uyel saiki. Nah, ini beda perlakuan. Ya, masing-masing anak pun juga akan memiliki karakter masing-masing. Ya, jadi kita itu mendidik itu bukan menjadikan anak itu agar hebat sesuai dengan orang lain, itu enggak. Tergantung startnya dari mana, gitu. Tergantung kondisi anak itu bagaimana. Kalau dia, yang penting kita didik itu dia memiliki sebuah kemampuan yang lebih daripada sebelumnya. Itu saja, makanya kita harus memperhatikan tanda. Gitu. Kalau kita belajar parenting dari buku, wah kita gamping gitu. Bapak Ibu ikut itu pelatihan parenting itu, ya misalnya di sekolah-sekolah mendidik anak itu gamping gitu. Wah, apalagi yang ceramah itu memamerkan bagaimana cara dia mendidik anak itu, wah hebat ini. Ya ternyata ketika kita menghadapi anak itu ya itu kalau nggak memperhatikan tanda itu ya salah-salah. Ada beberapa kasus yang saya tangani di sini itu anaknya yang 2, kakaknya yang 2 itu pondok pesantren semua, penghafal Quran semua. Wah, akhirnya kan termindset dalam diri orang tuanya itu. Wah ini anak saya nomor 3 ya, pasti mudah. Ternyata Mbak Lelo ada. Iya, ternyata nggak sama dengan 2 kakaknya itu nggak sama. Ya, salah baca tanda. Pokoknya anak masuk pesantren. Pokoknya anak harus menghafal Quran. Pokoknya 30 juz selesai. Wah, ternyata tidak kompatibel. Kalau komputer itu apa, antara hardware dan software nggak cocok. Ya. Mobil cc-nya cuma 1000, dibawa lari 150 ya ambiar Pak. Gereng-gereng gitu ya, bawa sampai 160, 150 ya, mesinnya bodol. Jadi harus baca tanda. Oh tandanya 1000 cc, oh sekian, kecepatannya maksimal. Baik Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan bagaimana mendidik anak itu yang ringan-ringan saja, yang santai-santai saja.
yang kira-kira itu kita bisa mengamalkan gitu loh, bisa mempraktekkan gitu loh. Saya sendiri juga masih belajar. Yang pertama, ajari anak untuk sadar Allah, gampang. Ketika makan bersama itu, baca apa? Bismillah. Kenapa sih baca Bismillah? Karena yang memberi makan ini pada hakikatnya adalah Allah. Ayo makan. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, gampang tak? Nah, nanti bahasanya disesuaikan aja, Pak. Hujan, alhamdulillah. Ini yang ngasih hujan siapa ya? Allah. Ini menyadari. Jadi sadar Allah itu disampaikan bukan dengan dikir napas. Oh, kayak Mas Beken ya. Untungnya putranya Mas Beken manut-manut. Oh, nanti sadar Allahnya dulu, baru seperti Mas Beken. Tapi yang penting sadar Allah dulu. Nanti kalau dia sudah kira-kira waktunya nyampe, ini napasmu itu siapa yang buat? Allah, Pak. Lah ya, sebut nama Allah dalam napasmu. Oh iya. Nah, gitu. Kadang-kadang anak SD itu sudah nyampe, Pak, gitu, Pak. Kadang-kadang sudah SMA ya, ratekan-tekan. Ya kok sabar, jadi orang tua itu enggak boleh kudu DN, ya enggak. Santai aja, belajar sadar Allah itu santai. Seperti kita pun juga santai toh. Jadi anak itu diperkenalkan dengan Allah. Ini yang saya kelupaan di sekolah-sekolah, Pak. Ayo sekarang baca sebelum makan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Nah, itu nyanyi, Pak. Itu bukan berdoa, itu nyanyi. Ayo. Kalau berdoa itu seperti orang Nasrani itu loh, Pak. Pernah lihat orang Nasrani atau agama Katolik itu berdoa ketika mau makan? Gimana coba, Pak? Serius, Pak? Ini kita itu ya begini serius itu loh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Oh, gitu loh, Pak. Serius itu loh, Pak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Penyanyi. Ini yang sering terjadi. Jadi ya dikoreksi ya kalau salah ya. Masa ngono terus. Jadi dikenalkan anak itu, ayo coba sekarang. Kalau berdoa yang sungguh-sungguh. Ya, memang Bapak Ibu punya keluarga masing-masing, punya budaya. Budaya itu apa? Budaya keluarga yang berbeda-beda. Ada orang tua yang otoriter, betul Pak? Ada yang demokratis, ya. Ada yang permisif. Permisif itu ada yang demokratis, milih klambi abang apa hijau. Nah, kalau apa otoriter, abang tunggu, itu otoriter, demokratis atau permisif. Nah, setiap keluarga punya budaya. Nah, bagaimana seorang ayah atau seorang ibu itu bisa membahasakan bahasa sadar Allah ini dalam kehidupan anak. Loh, ini penting, Pak. Ketika nanti dia sudah lepas dengan orang tua, dia akan pegangan siapa, Pak? Hah? Pegangan Allah. Coba kalau nggak pegangan Allah, wah rusak. Pegangan duit. Pikiran memang duit. Ya. Pegangan prestasi, sini memang prestasi. Tok. Yang pegang Allah. Ya, dia sudah ada ketenangan Allah. Jadi landasan-landasan ini penting. Karena basicnya awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu mengenal Allah.
Mengenal Allah itu sadar Allah. Ya. Nanti silahkan Bapak Ibu dengan disesuaikan aja. Yang penting bagaimana kenalkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ringan-ringan aja, jangan serius. Jangan serius, santai. Tapi dimasuki Allahnya. Karena ini bukan pelajaran. Tapi ini sebuah pendidikan spiritual. Ya. Beda dengan belajar tajwid. Nah, itu serius. Kalau ini harus santai. Justru yang mengajarkan bukan guru kalau masalah spiritual. Harusnya orang tua. Lah nek orang tua nggak sadar Allah gimana? Ya sak karepmu. Tadi sudah dijelaskan sama Mbah Zen sama Mas Beken. Orang tua itu ya sadar Allah sebisa mungkin, diusahakan. Ya santai saja. Tapi tetap ada usaha untuk sadar Allah. Baik. Ya, yang pertama sadar Allah. Nanti bisa lewat DN. Kalau patrap, patrap tidur ya. Anak-anak seneng. Ayo nak, patrap tidur. Kamu nggak bisa tidur? Nggak bisa ya? Ya udah, ayo gini yuk. Karena nggak bisa tidur, rileks semua. Napas masuk muhu, napas keluar Allah. Yes. Terus, nah ngantuk kan? Terus sebut nama Allah sampai kamu tertidur. Nah, tidur Pak. Nah, kan enaknya mengenalkan itu. Jadi mengenalkan Allah itu di situasi-situasi yang tepat. Misalnya anak kehilangan mainan. Mainanku hilang. Kamu dulu awalnya punya mainan nggak? Nggak punya. Nah, kalau punya sekarang nggak punya gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah misalnya gitu. Ini misalnya aja loh ya ini. Nanti disesuaikan aja dengan apa bahasa-bahasa yang lebih ini sesuai dengan kondisi situasi. Baik, yang kedua adalah ATP. Kok ATP? 3T. Ajari anak yang pertama T1 tahmid, tasbih yaitu menerima. Ya. Menerima. Menerima mainannya hilang, menerima nilainya jelek. Jadi menerima nilai anak jelek itu orang tua juga harus terima dulu gitu Pak. Kamu tuh harusnya menerima kalau nilaimu jelek. Loh. Wong tuanya ngamuk-ngamuk. Lho iki piye iki? Jadi kalau anak nilainya jelek, ya toh. Orang tua terima dulu. Set, ya, nilai anakku jelek. Itu kan saya terima. Ini loh nak. Ini nilai ini sudah muncul nak. Berapa nilaimu? Jelek, ya enggak apa-apa. Diterima. Besok lain waktu kamu belajar lebih sungguh-sungguh. Kamu akan mendapat nilai yang lebih baik insya Allah. Semangat. Itu Pak. Jadi yang menerima orang tuanya dulu kan Pak. Wong tuane muring-muring. Ra ngrasake awan metok. Lah ya piye? Antar jemput capek. Biaya mahal, nilai cuma segini. Anak tambah down, insya Allah besok lagi nilainya tambah jelek lagi. Jadi nerima, T1 ya, T1 nerima. Jadi apapun, belajar menerima. Pak ini gimana internetnya kok jelek? Namanya internet nak, itu yo naik turun meskipun pakai IndiHome. Meskipun pakai fiber optik, ya. Kamu harus menyadari itu, harus nerima. Ini kan untuk tugas. Iya, tahu. Tapi nah ini bahasa orang tua kan menerima dulu, Pak. Coba kalau orang tua sudah nggak nerima. Iya ya gimana ini sudah bayar mahal tiap bulan kok ya macam begini.
Lagi orang tua ngajari nggak nerima. Jadi nerima dulu, T1 dulu. Nah, T1. Orang tua nerima dulu. Setelah itu baru sampaikan ke anak. Ini loh nak, namanya internet itu ya naik turun. Apalagi kena hujan. Ya nggak stabil itu wajar. Ya toh. Coba lagi yo. Nah, bisa kan? Nerima. Kemudian yang kedua syukur. T2 ya, tahmid. Syukur. Ajak anak untuk bersyukur. Kamu tuh bersyukur. Bisa internetan di rumah, ada wifi, ada data. Coba kalau tinggal di Wonosari, Teloyo. Sinyalnya kuat di sana malam. Coba kalau kamu di pucuk gunung sana, nggak ada sinyal, coba gimana kamu mau belajar? Syukurilah, syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah. Ya, nilai jelek itu harus kamu syukuri nak. Masih ada angkanya. Ya kamu syukuri. Ini sebuah evaluasi, bukan sebuah keburukan nak. Ini sebuah evaluasi. Evaluasi itu kalau jelek berarti kemarin kamu nggak sungguh-sungguh. Nah, bagaimana kamu agar nanti evaluasinya baik, berarti kamu harus sungguh-sungguh. Diajari syukur, T2, apapun syukur. Ya, T2. Dan ternyata rumus T2 ini sering diajarkan Rasulullah. Kemarin apa? Subhana wa bihamdi. Subhana wa bihamdi itu 2 kalimat. Itu belum takbir loh ya. Baru subhana wa bihamdi itu. Ternyata luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengajarkan takbir pada anak. Ya, mengajarkan takbir, mengajarkan percaya. Anak itu harus percaya, bukan percaya diri, percaya Allah. Ya, jadi gini, kalau anak itu percaya sama Allah, otomatis dia berani, Pak. Tapi kalau dia tidak percaya kepada siapapun, tidak percaya kepada Allah, juga tidak percaya diri, ya sudah. Atau dia tidak percaya Allah tapi percaya diri, itu masih mending. Cuma salah. Satu saat percaya dirinya akan. Ya. Tapi kalau anak dididik untuk percaya sama Allah, misalnya ketika mau ujian, dah baca mantranya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Niat ingsun jalani amanah di luar nalar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jadi ada satu ketika mau ujian itu dia menjalankan sebuah amanah untuk melakukan satu tugas di Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah pasti bantu saya. Jadi keyakinannya itu kepada Allah. Anak dididik kamu, Allah itu di dekat kamu. Allah itu selalu menolong kamu. Allah itu bersamamu. Tenang aja, hadapi itu. Bukan kamu bisa nak, bukan begitu. Itu kan motivator. Kamu bisa nak, bukan begitu. Tenang nak, Allah ada di dekatmu. Allah pasti bantu kamu, kayak gitu. Itu apa? Sadar Allah kalau gitu ya. Jadi 3T, tasbih, tahmid, takbir ya. Anak diyakinkan, anak dibuat percaya kepada Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah ATP ya. Jadi tadi sadar Allah 3T, sekarang ajari anak untuk ATP. Nah, ini mulai pembentukan karakter. Karakternya apa? Karakter amanah. Ini sesuai dengan kepribadian Rasulullah yang mendapat gelar Al-Amin. Ya. Karakternya Al-Amin itu adalah amanah. Amanah itu tanggung jawab. Bahwa yang memberikan ini adalah Allah. Jadi tanamkan
Nak, kamu itu belajar itu bukan karena bapak. Jangan karena bapak. Kamu belajar itu juga bukan karena lulus atau karena nilai. Kamu belajar itu karena kamu mendapat tugas dari Allah. Belajar itu adalah perintahnya Allah. Kamu menjalankannya adalah perintahnya Allah. Jadi mulai ya. Tapi dengan bahasa yang santai, bukan. Kalau gini tuh disampaikan letterlek seperti apa yang saya sampaikan, ya jadinya anak lucu. Apa sih? Aneh bapak ini. Karena biasanya kamu belajar itu biar kamu nanti nilaimu bagus. Sekarang enggak. Bukan karena pengen nilainya bagus, bukan karena ingin naik kelas, tapi kamu belajar itu diperintah Allah. Amanahnya sebagai siswa, tandanya ada materi pelajaran, perintahnya dipelajari. Baik Bapak Ibu, nanti akan banyak hal. Misalnya masalah makan. Kadang-kadang anak-anak itu makan itu seringkali main ambil tapi nggak mau menghabiskan. Akhirnya yang menghabiskan bapaknya. Ya, makanya bapaknya kenapa berat badannya naik terus? Karena anak-anaknya kalau makan nggak pernah habis. Coba sampaikan dengan kata-kata amanah. Sebelum ketika dia ngambil, kamu ngambil segitu, itu amanah. Kalau tandanya kamu nggak habis, maka perintahnya harus kamu habiskan. Kira-kira kamu perkirakan kamu segitu habis enggak? Kalau nggak habis, kembalikan ke tempat ini, tak nasinya atau ke tempat lauk pauknya. Jadi anak itu biar amanah dengan apa yang dia ambil gitu loh Pak. Cucian, piring habis makan. Ini piringnya siapa? Saya Pak. Ya sana ditaruh di cucian. Jangan taruh di sini. Kalau ada pembantu. Kalau nggak ada pembantu, ayo. Mulai sekarang kamu harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kamu gunakan. Ya kadang-kadang pakai apa? Tega gitu loh. Merintah gitu nganggo. Biasanya alah bentak isane dhewe gitu. Saiki karena ini ngelatih apa? Karena ngelatih itu tanggung jawab, amanah. Ini amanahmu, ini yang kamu pakai. Tandanya kotor dan kamu harus bersihkan. Nah, Bapak Ibu, itu tadi cukup simpel mendidik anak, sederhana, tidak muluk-muluk, tapi insya Allah hasilnya akan luar biasa. Ya, mendidik akhlak, mendidik karakter anak berbasis pada sadar Allah, 3T, tasbih, tahmid, takbir, dan amanah tanda perintah. Nah, ini kalau diamalkan ya, pokoknya dan saya gini menyampaikan ke Bapak Ibu seperti itu. Nanti yang penting Bapak Ibu ada niat. Ya, caranya adalah ada niat. Ini mau saya sampaikan ke anak saya. Caranya minta sama Allah. Ya Allah, berikan saya cara yang sesuai untuk anak saya. Nanti Allah kasih petunjuk, jalankan. Kadang-kadang gini Pak. Ketika sholat petunjuknya datang Pak. Pas sholat Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ini anakmu kan loh. Itu turun. Nah, ya sudah biarin ilham itu turun. Nah, selesai sholat langsung eksekusi. Tadi ilhamnya apa? Langsung praktekkan. Itu biasanya yang pas-pas gitu. Ya, kalau yang lain itu dapat ilham ketika sholat itu katanya tidak khusyuk, kalau saya malah alhamdulillah. Karena apa? Ternyata banyak ilham Allah itu yang saya terima itu ketika sholat Pak. Ya termasuk nilai kuncinya hilang, barengan sholat ketemu itu termasuk ilham. Sesuatu yang tidak kita pikirkan ketika kita sholat. Ya, baik Bapak Ibu, itu yang sederhana, mudah dilakukan. Bapak Ibu tidak perlu
teori psikologi, saya sendiri psikolog, tapi ya jarang menggunakan teori psikologinya. Lah piye? Gunake teori psikologi dengan teori-teori parenting, menjadi orang tua yang hebat, mendidik anak menjadi hebat, nyatanya ya ora hebat-hebat. Wes jadi anak biasa weh, rasa aneh-aneh. Yang penting sadar Allah, 3T ATP wis, hidup itu wis enjoy. Itu Pak. Nah, saya pernah ceramah di sekolah anak saya itu. Sekolah di ceramah di sekolah anak saya, tapi anak saya tuh bolosan, Pak. Terus piye, Pak? Ya apa-apa, ya anak saya emang begitu, Pak. Tapi dia saya didik. Memang startnya dari bolos, tapi saya didik terus. Apa tadi? Sadar Allah 3T ATP. Maka saya pernah menyampaikan sekolah itu tidak untuk memintarkan anak, tapi untuk menyenangkan anak. Lebih baik sekolah itu menjadi tempat yang menyenangkan daripada sekolah itu menjadi tempat gitu, Pak. Ya, kita orang tua itu kan menyekolahkan anak agar anaknya seneng toh, Pak. Gitu, Pak. Perkara pinter itu kan bonus saja toh, Pak. Karena dia belajar kan otomatis bisa, Pak. Tapi belum tentu dia belajar terus dia happy, itu belum tentu, Pak. Banyak orang yang tekun belajar stres. Itu banyak. Tapi kalau dia dengan happy, nah dia akan belajar dengan benar dan baik. Jadi kan belajar sadar Allah nek sepaneng nopo ya iso nopo, Pak. Saya pun yang menyampaikan ya Raisa, Pak. Serius, Raisa ya cengengah-cengenges ini guys. Santai. Ya, Ibu. Itu ya. Jadi mari kita didik anak kita dengan konsep DNSA, 3T dan ATP. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita belajar menjadi orang tua yang saat ini menjadi orang tua, yang menjadi kakek, yang menjadi kakek, yang belum punya anak, mudah-mudahan cepat punya anak. Kakek tua. Kakek tua. Oke. Baik, Bapak-bapak yang ada di Padepokan, kita persiapan ya, persiapan zikir nafas. Ini saya juga persiapan, kaki saya juga nggak terasa ini. Saya persiapkan dulu biar nanti zikir nafasnya kakinya lebih bisa beradaptasi. Baik, Bapak Ibu bisa duduk timpuh ya atau bersandar. Bagi saya yang penting punggungnya lurus, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu timpuh, itu yang sakit kakinya. Tapi punggungnya nyaman. Betul enggak? Tapi kalau bersila, itu kakinya nyaman. Punggungnya, bukan hanya punggungnya sakit, Pak. Ayo coba. Kecuali bersandar. Bersila, bersila, kemudian punggungnya itu bersandar. Nah itu tidak apa-apa. Yang penting ininya lurus pokoknya, Pak. Punggung lurus itu akan lebih kuat lama. Tapi kalau bungkuk begini, Pak, ngantuk dan nanti sakit. Oke. Ini kaki saya masih kesemutan. Oke, saya rileks dulu, Bapak Ibu persiapan. Oke. Ya. Baik. Mari kita belajar zikir nafas. Kita mulai.
Pertama dari niat, di dalam kita berzikir nafas, jangan ada niat apapun, tidak ada niat untuk mengusir jin yang ada di diri kita, tidak ada niat untuk kesaktian, tidak ada niat untuk kesembuhan, apalagi penglarisan. Pokoknya tidak ada niat apa. Bahkan Bapak Ibu, jangan ada niat untuk mencapai kebahagiaan, pahala, surga. Semuanya itu bukanlah Allah. Yang kita tuju hanyalah Allah. Ilahi anta maksudi. Baik Bapak Ibu, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ajarilah kami ya Allah untuk berzikir kepadamu ya Allah, untuk bersyukur kepadamu ya Allah, dan untuk beribadah yang baik kepadamu ya Allah. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita menyadari nafas yang naik turun. Kita biarkan nafas kita sadari betul-betul naik dan turunnya. Kita sadari pergerakan nafasnya. Kita sadari udara yang keluar melalui hidung dan masuk melalui hidung. Kita biarkan nafas dengan rileks, tanpa harus kita mengatur nafas, membiarkan nafas, membebaskan nafas, melepaskan nafas, sehingga dia bisa bebas keluar dan masuk. Bapak dan Ibu, di balik nafas yang bergerak naik turun, ada Allah yang menguasai nafas kita. Nafas kita tidak akan bergerak, tidak akan keluar masuk kalau tidak dikuasai oleh Allah.
kita sadari Allah yang menguasai nafas kita. Bahwa nafas itu digerakkan, dikuasai, diliputi oleh Allah. Coba Bapak Ibu naik ke atas menyadari yang menguasai nafas. Menyadari di atasnya nafas, yaitu yang menguasai nafas. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan menyebut nama Allah yang menguasai nafas. Nafas masuk, hu. Kita arahkan hu itu kepada zat yang menguasai nafas. Allah. Jika Allah arahkan kepada zat yang menguasai nafas kita. Nafas masuk arahkan kepada zat. Nafas keluar Allah arahkan kepada zat yang menguasai nafas. Allah. Terus ketika hu arahkan kepada zat yang menguasai nafas. Allah. 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 Baik Bapak Ibu, mari kita tingkatkan level DN kita. Setelah kita menyebut, memanggil zat yang menguasai nafas, sekarang ketika kita menyadari bahwa kita mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Ketika Allah pasrah kepada Allah. 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 Ketika mendekat, kemudian Allah pasrah.
Allah. Ketika hu mendekat, Allah pasrah. Mendekat, berserah. Mendekat, berserah. Baik. Jika Bapak Ibu mengalami keheningan, kehampaan, kesendirian, tidak ada yang lain, tidak ada apa-apa, lakukanlah nafi isbat. Ketika hu yang ada hanya Allah, ketika keluar nafas, Allah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah. Allah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Kita menyadari semua yang bergerak, semua yang hidup, itu adalah wujud kekuatan dari Allah. Ketika semua adalah kekuatan Allah, maka kita sibghah di situ, mencelupkan diri ke dalam celupan Allah, celupan kekuatan Allah. Baik Bapak Ibu, inilah latihan kesadaran yang terakhir, yaitu sibghah. Baik, silahkan Bapak Ibu lanjutkan zikirnya, sibghahnya, terus lanjutkan ke Allah.
Baik. Bapak Ibu lanjutkan dikir nafasnya. Saya akan mematikan, menyelesaikan siaran langsung ini.